Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel The Montir dengan saya Wisnu. Kali ini kita akan membahas mengenai solder, bagaimana cara menyolder yang baik dan benar. Alat-alat yang digunakan apa aja? Yang pertama kita menggunakan solder nih guys. Ini soldernya yaitu dengan kapasitas 45 watt. Kemudian yang kedua adalah yang pasti dengan timahnya ya, gulungan timah. Yang ketiga pasta solder ya, merek Lotfred ini. Kemudian yang keempat yang tidak penting adalah dudukan solder guys. Tapi sebelum kita memulai, penting kita membahas masalah safety, masalah keamanan. Kenapa? Karena kita akan bekerja dengan beberapa resiko. Oke, yang pertama, karena ini solder menggunakan listrik guys, jadi yang pertama adalah bahaya kesetrum karena menggunakan listrik. Apa yang harus kita pastikan dulu sebelum kita mulai guys? Bahwa alat yang kita gunakan solder ini dalam berfungsi dengan baik dan benar ya, dengan baik ya, secara fungsi dia berfungsi dengan bisa berfungsi, tidak rusak. Kemudian pastikan kabel-kabel ini yang paling umum guys, kabel-kabelnya itu tidak ada yang terkelupas guys ya, kabelnya tidak baik ya, tidak ada yang terkelupas, karena biasanya solder itu kalau digunakan lama terkena panas dari ujung solder dia bisa mengelupas guys. Oke. Kemudian yang kedua adalah karena kita bekerja dengan solder yang menghasilkan panas, jadi kita harus hati-hati dengan ujung solder ini guys, yaitu area di sini guys ya, karena ini memiliki temperatur yang cukup tinggi ya, sehingga kita harus berhati-hati. Pertama, wajib menggunakan dudukan solder ini guys. Dilarang menaruh solder ya ketika sudah nyala atau sudah panas, ditaruh seperti ini guys, karena ini bahaya ya. Bisa pertama dia akan merusak kayu atau dudukan meja yang di bawah sini, mudah tersenggol ya, bisa mengena benda lain, kena kabel atau kena tangan, sehingga dudukan solder ini jadi penting ketika sudah panas guys, sehingga posisi seperti ini guys ya. Oke, sebelum kita mulai kita nyalakan dulu soldernya guys. Oke, soldernya sudah panas guys. Kita coba mulai menyolder guys. Tapi sebelum memulai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, benda atau kabel yang akan disolder dipastikan bersih ya guys. Tidak ada kotoran atau tidak ada lemak atau minyak, sehingga proses penyolderan jadi lebih mudah ya. Kemudian penyoldering ini sebenarnya bisa menggunakan pasta ini untuk mempermudah, atau juga tanpa pasta ini guys, tanpa pasta solder. Cuma memang jadi lebih sulit karena pemanasannya jadi lebih lama. Nah, kita coba dulu guys ya. Jadi penyolderan tanpa pasta solder seperti apa ininya. Nah, pertama teknik memegang ya, karena kita akan menggunakan ada 3 benda nih. Pertama kabel itu sendiri ya, kemudian nanti ada soldernya di sini ya. Yang ketiga adalah timahnya ini. Jadi bisa dengan alat bantu ya, alat bantu atau kabel ini dijepit di mana, di ragum atau dijepit di alat penjepit, sehingga tangan kiri kanan kita memegang timah dan solder. Atau kalau tidak ada penjepit, ada tekniknya guys, seperti ini guys ya. Jepit ini guys, pertama pengen seperti ini guys, dijepit seperti ini, kemudian timahnya taruh di atasnya. Ini timahnya karena gulungan ya guys, agak dipanjangin dulu dikit seperti ini. Nah, kita pegang timahnya di sini guys. Nah, jadi seperti ini guys. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, baru tangan kanan kita memegang solder. Nah, pada proses penyolderan ini jangan langsung menyolder pada kabelnya. Kita harus apply sedikit, kasih timah di ujung soldernya guys, agak sedikit aja guys ya, agar nanti jadi lebih mudah. Oke, ini di ujung solder udah ada, kelihatan nggak guys ya, udah ada timahnya guys. Nah, cara penyolderan seperti ini guys. Ini kita coba tanpa pasta solder ya guys, agak sedikit sulit memang ya. Pertama kita tempelin dulu timah yang tadi udah diberikan pada kabelnya guys. Tunggu dulu sebentar guys. Nah, baru dia ditempelkan timahnya guys. Ini kan agak boros nih. Nah, dia mau agak jadi sulit nempel guys tuh. Kalau kurang tambah lagi guys.
Oke. Nah, ini bisa menyolder tanpa pasta, teman, hasilnya tidak bagus guys, agak sulit ya, dia sulit menempel tuh pada bagian ini, dia sulit nempel ya. Oke. Sekarang kita coba menyolder dengan uh, diberikan nih guys pasta solder. Tekniknya sama nih guys, pertama kita kasih dulu nih ujung yang akan ditempel ya dengan pasta soldernya, celupinnya sedikit guys, ini udah merata ya gini. Dan ini seperti tadi kita pegang di jarak ya, dan terlalu dekat. Oke, terus ini di atas gini. Oke, kelihatan nggak guys? Kelihatan ya. Nah, tadi kasih dulu timah dikit di sini. Oke, tunggu dia agak panas. Udah, baru kita bisa berbarengan dia guys. Nah, dia lebih merata guys, ini terlalu banyak nih timah ini guys ya. Nah, dia bisa lebih rata dia. Oke, jadi gitu guys, sebenarnya simpel kan. Udah di apa dikasih timah nih guys. Nah, kalau kita lihat ya, yang tanpa tanpa ini kurang merata, dia tidak menyebar, dia hanya di bagian sini aja timahnya ya. Tapi kalau dengan dikasih pasta dia jadi lebih mudah, timah itu jadi mudah melekat yang menempel pada benda tersebut kalau dikasih pasta guys. Tapi pada dasarnya menyolder dengan pasta atau tanpa pasta pun bisa, cuman ada tekniknya aja memang. Oke. Oke, ada teknik yang kedua guys untuk nyolder. Yang tadi kan kita menggunakan teknik dijepit seperti ini ya guys ya, dijepit seperti ini. Ada juga teknik ya dengan memanfaatkan dudukan solder ini guys. Jadi sedikit lebih fleksibel ya, bagi yang belum biasa cara ini mungkin lebih mudah ya. Pertama dengan apa? Dengan ini guys. Jadi soldernya itu kita taruh seperti ini guys ya. Jadi ini ditaruh, kasih dudukan seperti ini. Oke. Nah, jadi tangan kiri tangan kanan itu kita megang seperti ini guys. Ya, ini cara lebih mudah dari yang tadi sebenarnya guys. Artinya tapi tadi harus ada dudukan solder. Materinya sama. Pertama kita kasih dulu kabelnya itu ke timah ini, ke pasta soldernya guys. Hati-hati ntar sebelahnya panas nih guys. Ya, udah dikasih. Ini solder, baru kita tambahin timah di ujung solder dulu guys. Dikit ya guys. Sampai dia ada. Oke, tunggu dulu. Nah, guys, dikit lagi. Oke. Ini kelemahan solder 45 watt guys, solder yang paling kecil, pemanasannya lama ya. Paling enak memang menggunakan solder minimal 60 watt atau di atasnya, dia pemanasannya cepat ya. Mau nyolder juga jadi cepat, tapi nggak apa-apa guys, soalnya yang punya montir yang 60 wattnya lagi rusak guys. Oke, tadi kan udah di apply timah ya guys di soldernya. Nah, sekarang kita solder dengan cara seperti ini. Pertama kita tempelkan dulu deh guys ya, sampai tempel gini, baru kita apply ini guys. Nah kan jadi lebih gampang nih guys ya, tuh. Nah, ini jadi lebih mudah memang ya menggunakan dudukan, dan dua tangan kita bisa dengan agak lebih fleksibel
Jadi gitu guys, teknik atau cara mensolder. Ada juga penyolder ya, di benda apa namanya, kabel single core gini nih guys. Ya, ini butuh pemanasan lebih lama lagi nih. Ya, ya kita coba ya guys di kabel yang single core gini nih. Emang sama, kita kasih dulu nih. Ya, kita kasih. Oke. Ini timahnya udah ada kan tadi ya, sisanya tadi. Tunggu dulu sebentar guys. Nah, baru kita udah tempelin dulu di sini sampai dia manasin. Nah, dia udah mulai panas nih, baru gampang nih guys. Nah, cukup nih guys, dikit gini aja udah. Yang penting dia ada timahnya nempel gitu kan. Nanti apa namanya, untuk disambung di di dengan benda, dengan lengkung lain jadi lebih mudah. Dah. Ini aja udah. Ini udah udah nempel yang penting. Jadi gitu guys. Apa teknik mengondisikan kabel ya, karena kita belum proses penyambungan. Nanti setelah ini kita coba proses penyambungan kabel dengan kabel atau kabel dengan skun guys. Oke guys, sekarang kita coba menyambungkan kabel dengan menyolder guys. Ya, oke, ini ada dua kabel yang tadi udah kita coba solder guys. Dan sebenarnya karena sudah ada timah ya yang nempel di kabel ini yang tadi udah kita solder, tidak perlu lagi pasta solder guys ya. Jadi yang dibutuhkan hanya timah aja guys. Oke, sekarang kita tambahin dulu ya. Ini udah ada sedikit sih, coba kita tambahin aja di soldernya. Oke, tarik lagi. Oke, nah kita menyambung gini guys ya. Lihat ini guys, masih panasin dulu. Nah, ini dengan lumernya tinggal dicopot guys. Nah, udah nyambung nih sebenarnya guys. Ini kita rapiin. Rapiin dulu sedikit. Nah, ini sudah nyambung nih guys. Tuh. Seperti itu guys. Jadi dia udah nyambung ya. Tinggal nanti pakai isolasi listrik di isolasi. Oke. Ini nyambung kabel dengan kabel guys. Nah, oke. Sekarang kita coba nyambungin skun ya guys dengan kabel pejal ini guys. Ya, cara ini sih harusnya bisa lebih mudah ya, karena dia ada penjepit di sini. Ya, pertama kita kasih dulu skunnya ini ya guys, biar nanti nempel timahnya. Dikasih pasta ini guys, dikasih pasta. Oke, setelah itu dengan tang dijepit nih guys. Ya, dengan tang kita jepit ini ya guys. Ya, jadi ntar kita nggak dua kali kerja. Kalau tanya apakah dijepitnya cukup, sebenarnya sih bisa aja guys, dijepit gini aja tanpa perlu disolder. Tapi kalau montir lebih prefer disolder juga guys, karena ntar apa namanya, koneksinya jadi lebih bagus gitu. Jadi koneksi antara skunnya dengan kabelnya ini kan biasanya untuk tegangan, bukan arus tinggi ya, lebih bagus. Karena kalau cuma dijepit doang dia bisa copot nih guys, goyang-goyang kayak gini nih guys. Oke, nah sekarang kita solder ya. Ini soldernya pertama kita bersihin dulu guys ya. Waktu di sesi video sebelumnya kan guys, solder itu kalau lama dipakai itu jadi kerak gini guys. Bersihin dengan ini aja, bisa dengan kasa kawat ya, atau dengan cutter ini, ujungnya dibersihin aja dulu ya, agar biar bersih gini guys. Oke, nah kayak gitu kan. Nah, baru kita aplikasikan timahnya guys. Ini guys,
Ya, kalau ini sih tinggal ditempel aja guys. Nah, baru dikasih ini guys, timahnya di sini guys, masukin ke dalam dia akan otomatis dia akan ngesolder sendiri guys. Udah guys, gitu doang guys. Nah, lebih mudah. Kan goyang-goyang nih guys. Sekarang, oh, udah. Jadi selain jepit ya, dia udah nempel ya. Oke, seperti itu guys. Jadi tadi udah kita jelasin mengenai apa teknik-teknik menyolder ya guys, gimana cara menyolder yang baik ya dan benar, kemudian apa aja yang mesti dilakukan, masalah safety, kemudian tekniknya baik teknik dengan satu jari, satu tangan maupun dengan dudukan. Kemudian tadi kita juga udah nyoba nyolder, mengkondisikan kabel ya, memberi timah pada kabel ya, kemudian menyambung kabel ya antara satu kabel dengan kabel lain maupun dengan menyambung skun ya dengan kabelnya. Jadi itu aja guys dari The Montir. Kalau ada pertanyaan atau ada komen atau feedback, silahkan kasih komen guys. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.